Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Nopianti. Di sini saya akan memaparkan bagian abstrak dari artikel ilmiah atau jurnal yang telah disusun oleh kelompok 3. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang terpenting di negara kita, terutama pada dunia pendidikan. Pentingnya peranan bahasa itu antara lain bersumber pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dan pada Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Masalah yang diangkat dalam studi pustaka ini adalah penggunaan kosakata baku dalam bahasa Indonesia. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif berbasis fakta dalam buku Bahasa Indonesia kelas 11 SMA. Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam studi pustaka ini adalah menganalisis fakta dalam buku Bahasa Indonesia kelas 11 SMA. Untuk menganalisis data dalam studi pustaka, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni berupa mengidentifikasi bahasa tidak baku. Berdasarkan hasil analisis data bahwa yang menyebabkan bahasa Indonesia tidak baku ialah karena adanya tukar-menukar huruf dalam kata, pelesapan huruf dalam kata, dan penambahan huruf pada kata. Kosakata baku adalah kosakata yang dalam penggunaannya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau disebut juga dengan EYD. Untuk itu, sebagai anak bangsa yang tahu akan pentingnya menggunakan bahasa atau kosakata yang baik dan benar, siswa harus tekun dalam mencari tahu tentang kosakata baku agar dalam penggunaannya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Susilawati. Di sini saya akan membacakan pendahuluan. A. Pendahuluan. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang terpenting di kawasan Republik kita, terutama pada dunia pendidikan. Pentingnya peranan bahasa itu antara lain bersumber pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dan pada Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu alat untuk mengadakan interaksi terhadap manusia yang lain. Jadi, bahasa tersebut tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Dengan adanya bahasa, kita dapat berhubungan dengan masyarakat lain yang akhirnya melahirkan komunikasi dalam masyarakat. Saat kita mempergunakan bahasa Indonesia, perlu diperhatikan dan kesempatan. Misalnya, kapan kita mempunyai ragam bahasa baku dipakai apabila pada situasi resmi, ilmiah, tetapi ragam bahasa non-baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman dan di pasar, tulisan pribadi, buku harian. Bahasa Indonesia mempunyai sebuah aturan yang baku dalam penggunaannya. Namun, dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan dari aturan yang baku tersebut. Kata-kata yang menyimpang disebut kata non-baku. Hal ini terjadi salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan. Faktor ini mengakibatkan daerah yang satu berdialek berbeda dengan di daerah yang lain. Walaupun bahasa yang digunakannya terhadap bahasa Indonesia. Globalisasi menuntut kita akan cerdas dalam berbahasa, berbicara. Keterampilan mempergunakan bahasa yang baik dan benar, memegang teguh kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Demi memajukan bangsa ini, supaya bangsa kita tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa lain. Maka, dari itu, penulis mencoba menguraikan tentang penggunaan kosakata baku dalam bahasa Indonesia. Jadi, kosakata dapat disimpulkan bahwa kosakata atau kumpulan kata adalah daftar kata-kata yang dimiliki oleh seseorang dan dipakai dalam bidang ilmu pengetahuan.
Kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas satu suku kata atau lebih. Kata merupakan unsur atau bagian yang sangat penting dalam kehidupan berbahasa. Kata buku dikelompokkan dalam menurut tata kata baku. Adapun jenis kata menurut tata bahasa baku yaitu 1. Verba, 2. Adjektiva, 3. Nomina, 4. Pronominal, 5. Numeralia, 6. Adverbial, 7. Kata tugas. Bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi, dan pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan, ejaan baku, istilah atau kosakata baku, tata bahasa baku, serta lapal baku. Husain dan Arifin, 1996, 62. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hasna. Di sini saya akan membacakan mengenai landasan teori yang terdapat pada jurnal ini. Landasan teori. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata adalah kumpulan beberapa kata. Sedangkan menurut Sugiono, kosakata dapat diartikan yaitu 1. Semua kata yang terdapat dalam satu bahasa. 2. Kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang pembicara atau penulis. 3. Kata yang dipakai dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Dan 4. Daftar kata yang disusun seperti kamus disertai penjelasan secara singkat dan praktis. Metode pengumpulan data adalah dengan menganalisis data yang diperoleh dalam buku Bahasa Indonesia kelas 11. Selanjutnya, diidentifikasi sesuai dengan kelas katanya dan dianalisis dengan penggunaan bahasa tidak baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad Fajri, akan membacakan bagian C, metode penelitian. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif berbasis fakta dalam buku Bahasa Indonesia kelas 11. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah pada masa sekarang. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dimaksud untuk menjelaskan tentang penggunaan kosakata, kalimat, dan wacana bahasa tidak baku dalam dunia pendidikan formal, khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Metode pengumpulan data adalah dengan menganalisis data yang diperoleh dalam buku Bahasa Indonesia kelas 11. Selanjutnya diidentifikasi sesuai dengan kelas katanya dan dianalisis dengan penggunaan bahasa yang tidak baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Baidillah dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemaparan jurnal analisis yang berjudul Penggunaan Kosakata Baku dalam Bahasa Indonesia atau Use of Standard Vocabulary in Indonesian Language. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan jurnal analisis. Pembahasan. Poin pertama yaitu data penggunaan kosakata baku dalam bahasa Indonesia. Kata merupakan bentuk yang sangat kompleks yang tersusun atas beberapa unsur huruf. Kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas suku kata atau lebih. Kata juga merupakan unsur atau bagian yang sangat penting dalam kehidupan berbahasa. Bidang kajian mengenai kata telah banyak diselidiki oleh ahli bahasa. Penyelidikan tersebut menghasilkan berbagai teori-teori yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang antara ahli bahasa yang satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan konsep antara ahli yang satu dengan yang lainnya tentu akan membingungkan dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya, yang pertama adalah kelompok kata yang saling tukar-menukar huruf. Kelompok kata yang saling tukar-menukar huruf dalam pembentukan kata baku misalnya terjadi pada kata subjektif dengan kata subjektif, di mana kata bakunya menggunakan huruf
C, dan kata yang tidak bakunya menggunakan huruf Y. Selanjutnya ada kata seksama dan kata saksama. Huruf yang saling tukar-menukar adalah huruf E dan A, di mana kata baku menggunakan huruf A, sedangkan kata yang tidak baku menggunakan huruf E. Selanjutnya juga ada kata nasihat dengan nasihat, di mana terjadi tukar-menukar antara huruf E dengan huruf I, namun kata baku yang harus sesuai adalah kata nasihat yang menggunakan huruf I. Selanjutnya ada kata pasca dengan kata pasca, merupakan penukaran antara huruf K dengan huruf C dengan menggunakan kata baku huruf C dari kedua tersebut, yaitu kata pasca. Selanjutnya adalah kata relax dan kata relax, yaitu dua kata yang saling tukar-menukar huruf terdapat antara huruf I dan huruf E. Antara huruf E dan huruf A dari kedua kata tersebut termasuk kata baku, yaitu kata relax menggunakan huruf E. Selanjutnya ada kata sekedar dengan sekadar. Huruf yang saling tukar-menukar antara adalah huruf A dengan huruf E. Namun, kata baku yang benar adalah menggunakan huruf A, sekadar. Dan yang terakhir adalah kata sistem dengan sistem. Huruf yang ditukar pada kedua kata tersebut adalah huruf Y dan huruf E. Kata baku yang tepat adalah menggunakan huruf E, yaitu sistem. Yang ketiga, ada kelompok kata yang terjadi pelepasan huruf. Terjadinya pelepasan huruf pada kata merupakan bentuk menghasilkan bahasa yang tidak baku, seperti pada kata terampil dan kata terampil, di mana terjadi pelepasan huruf E. Yang kedua ada kata setir dengan kata setir. Kedua kata tersebut berbunyi sama, namun terjadi pelepasan huruf E. Jadi kata yang sesuai EYD ialah harusnya menggunakan huruf E, yaitu setir. Selanjutnya ada kata karena dengan kata karena. Huruf yang dilepaskan adalah huruf E. D. Kelompok kata yang terjadi penambahan huruf. Kata peduli dan peduli terdapat penambahan huruf E. Namun kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia baku adalah kata peduli, harus menghilangkan huruf E. Kata silakan juga merupakan bentuk kata tidak baku karena adanya penambahan huruf H. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, seharusnya huruf H pada kata tersebut tidak ditulis atau tidak juga disebut. Ada kata rubah, itu juga kata tidak baku karena terjadi penambahan huruf E pada kata tersebut. Seharusnya huruf R ditiadakan karena merupakan bentuk kata yang benar adalah ubah, bukan rubah. Dan yang terakhir adalah kata putra, ialah kata tidak baku karena adanya penambahan huruf E pada kata tersebut. Seharusnya huruf E ditiadakan sehingga kata yang benar adalah kata putra. Selanjutnya, pemaparan selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Simpulan. Dari pembahasan jurnal analisis tentang penggunaan kosakata baku dalam bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penggunaan kosakata tidak baku yaitu adanya tukar-menukar huruf dalam kata, pelepasan huruf, dan penambahan huruf pada kata. Bahasa Indonesia merupakan bahasa standar dan dijadikan acuan dalam masyarakat. Selain itu juga digunakan sebagai percakapan resmi bangsa Indonesia. Sedangkan bahasa yang tidak baku yaitu bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Namun patut bersyukur sebagai bangsa Indonesia sudah selayaknya kalau semua orang Indonesia mempunyai sikap positif terhadap bahasa sendiri. Dalam berkomunikasi juga menggunakan bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan. Saran,
Penggunaan kosakata baku seharusnya tidak diterapkan, mengingat bahasa baku adalah bahasa Indonesia yang benar. Dalam penggunaan kosakata dengan baik, maka akan menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang baik pula. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.